Baik, saya mulai aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya walaupun siang ini. Saya emang agak flu sedikit ya karena suaranya sedikit. Oke, minggu lalu kita sampai di korelasi Spearman untuk yang N lebih besar dari 30 nih ya. Yang terakhir ini CT dan sebagainya. Kita sudah hitung tentang bagaimana menghitung rank sebagainya. Nah, sekarang lanjutannya adalah itu korelasi. Jadi nanti bisa saja kemudian nanti penelitian skripsinya itu terkait dengan korelasi. Artinya misalnya judulnya hubungan antara, misalnya contoh ya, hubungan antara motivasi belajar Al-Quran misalnya ya dengan hasil belajar mata pelajaran Al-Quran hadis di, nah misalnya ya, sanawiyah mana, nah gitu ya. Jadi misalnya itu bisa kita gunakan korelasi. Ada korelasi product moment, ada korelasi rank Spearman. Kalau product moment bentuknya skor, misalnya hasil belajar skor. Kemudian lagi motivasi belajar juga menggunakan kuesioner jadi skor. Maka menggunakan korelasi product moment. Nah, jika misalnya ya terkait bukan skor, nah ini maka menggunakan korelasi rank Spearman. Kalau bukan skor, nah kalau bukan skor seperti apa? Contoh misalnya tingkat pendidikan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua itu kan ada orang tua kan orang tua laki ya ayah, ada orang tua perempuan ibu. Nah, berarti dua-duanya nih tingkat pendidikan orang tua. Nah, bisa nggak terkait dengan hasil belajar PAI misalnya, ya? Mungkin saja, ya. Jadi pendidikan orang tua kan bukan skor. Pendidikannya apa? SD, berarti beri apa? Ordinalnya 1, gitu ya. SMP atau sanawiyah misalnya, atau pendidikan SMP sanawiyah, misalnya, ya. Dia diberi skornya 2 misalnya ya. Terus SMK Madrasah Aliyah, SMA atau yang sederajat gitu. Kalau dulu misalnya ada SMEA, kalau sekarang kan SMK ya, dulu ada SMEA, ada STM. Oh, misalnya pendidikan orang tua kan itu bisa jadi 3 gitu. Kemudian kalau D3, D3 misalnya 4. Kemudian S1 jadi 5, S2 2, S3 S5 S2 6, S3 7 misalnya. Nah, itu adalah bentuknya skala ordinal. Nah, skala ordinal ini bisa menggunakan koefisien korelasi rank Spearman. Nah, ini ada skripsi ini. Ya, kebetulan bimbingan saya Nurul Farihah ya. Dia hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar PAI. Korelasinya adalah korelasi rank Spearman pakai ini ya. Jadi kalau ngitung dia jatahnya 70 orang ya, bisa dihitung. Contoh misalnya gini ya, rank Spearman, saya ambilkan contoh skripsinya ya, sebentar. Nurul Farihah FAI 2021. Nah, baru ini lampirannya ya, saya buat ini lampiran 2. Ambilkan contoh ya, jadi bisa pakai rank Spearman. Jadi, oh nih ya kan tuh ya, daftar nilai hasil belajar dan tingkat pendidikan orang tua ya, PAI kelas 8 di SMP Negeri 243 Jakarta ya. Tuh, tingkat pendidikan SMA SD1 ini bisa dihubungkan dengan hasil belajar gitu ya. Nah, nanti tuh korelasinya. Ini sekarang kita buat kategori. Nanti SD dasar, pendidikan dasar tersebut 1. Pendidikan menengah SMP sanawiyah, SMK, SMA atau SLTA kita sebutnya menengah. Kemudian pendidikan tinggi D3, S1, S2. Nah, jadi bentuknya bukan skor. Ya, bentuknya ini nih.
kode 1, 2, 3. Dan itu kita sebut skalanya adalah skala ordinal. Ya. Tuh. Ya, jadi saya ambilkan contoh, sudah ada skripsinya. Nah, ini skripsi. Tuh, hasil belajar. Nanti dibuat hasil belajarnya. Dia buat juga apa kategori juga. Karena kategori SMA pendidikan itu kategori, kemudian hasil belajar nggak bisa dihubungkan secara langsung dengan angka karena dia kategori tinggi, rendah, sedang gitu ya. Dan di sini juga kita buat tinggi, rendah, sedang pakai rumus ada Ari Kunto gitu ya. Nih, jadi menggunakan min dan standar deviasi. Kita sudah belajar tuh. Min rata-rata, standar deviasi, simpangan baku sebelum udah ada ya. Jadi mudah, bisa pakai manual sebenarnya pengerjaan ini ya. Korelasi rank Spearman, ini Spearman Row ya, persis sama seperti itu. Nah. Ya, ini bisa pakai korelasi rank Spearman. Nah, kita sudah pelajari nih ya sampai di sini korelasi Spearman. Nah, sekarang kalau ini penelitiannya korelasi ya, ini korelasi. Sekarang kalau penelitiannya eksperimen seperti apa? Nah, sekarang kita masuk eksperimen. Bentar, ini masuk lagi. Ya, eksperimen. Nah, ini eksperimen pair sample ya, pair sample t-test ya. Pair itu adalah berpasangan. Saya buat begini deh. Ya. Ini sampel berpasangan. Jadi uji T pada sampel ya, sampelnya berpasangan. Berpasangan itu artinya sebelum sesudah ya, itu berpasangan. Berpasangan. Ya. Kecilkan sedikit ininya. Nah, ini eksperimen. Jadi kalau penelitiannya eksperimen, misalnya kita sebut saja misalnya metode apa nih ya, metode problem solving, nah misalnya, atau metode demonstrasi dicobakan ya, misalnya pada mata pelajaran PAI pada pelajaran kitab itu apa namanya, jenazah ya, mulai dari memandikan jenazah sampai sholat jenazah itu kan harus demonstrasi ya, nggak bisa dengan ceramah aja ya, ceramah begini caranya, harus dikasih lihat gitu bagaimana cara memandikan yang benar dan sebagainya dengan boneka, itu demonstrasi ya gitu. Nah itu eksperimen supaya orang lebih mengerti. Sekarang kan kesulitan juga sebenarnya untuk di antara kita aja, bisa nggak yang bisa memandikan jenazah gitu yang benar ya kan, sebelum dan sesudah. Kemudian saya langsung saja ke bawah nih ya, sininya ya. Nah ini, nah ini ada hipotesis penelitian. Ada hipotesis penelitiannya atau hipotesis pengujiannya adalah ada uji dua pihak atau two side atau two tail. Jadi maksudnya dua pihak tuh ke kiri dan ke kanan. Jadi tandanya adalah tidak sama dengan. Nah ini misalnya, kalau yang sama dengan itu kan nih, min sebelum sama dengan min sesudah, berarti tidak ada pengaruh misalnya metode demonstrasi terhadap hasil belajar PAI misalnya ya. Nah, kemudian kalau tidak sama dengan, ya ini ada pengaruh, tapi tidak jelas konsepnya kalau tidak sama dengan. Misalnya gini, yang paling mudah aja. A tidak sama dengan B. Mana yang lebih tinggi? Kita tidak bisa tahu. Pokoknya tidak sama aja. Yang penting tidak sama aja. Ya. Nah kalau tidak sama kan mana yang lebih bagus? Nggak tahu juga. Pokoknya tidak sama. Nah itu kan nggak jelas. Gitu ya. Ya, kalau tidak sama itu tidak jelas. Nah, kalau misalnya ada uji satu pihak itu bisa pihak kiri, bisa pihak kanan. Kalau pihak kiri artinya yang sebelum itu lebih kecil dibanding sesudah. Nah, itu kelihatan bahwa misalnya berdasarkan, nah, contoh saja nih, pada kasus motivasi kerja guru, bukan perawat ya, sorry. Motivasi kerja guru. Rata-rata motivasi kerja guru sebelum training lebih kecil dibanding rata-rata motivasi kerja guru sesudah training. Nah, jadi misalnya gini, ada kita mau ngelihat motivasi kerja guru, ya. Tentu saja
guru itu biasanya ya banyak training-training atau pelatihan-pelatihan ya. Untuk menjadi guru profesional juga harus banyak melewati pelatihan-pelatihan ya. Semakin banyak pelatihannya itu semakin motivasi kerjanya juga semakin tinggi ya gitu. Tapi kalau guru nggak pernah training ya, training pembelajaran, training apa saja yang terkait dengan bagaimana metode mengajar ya, itu repot ya, nggak pernah tahu ya. Dosen juga begitu ya, harus ada training-training tertentu gitu, harus punya pengalaman-pengalaman tertentu untuk melihat apakah motivasi kerjanya tinggi atau rendah, ataukah dia menguasai kompetensi apa namanya kita sebutnya ya, pedagogik ya, kompetensi pedagogiknya. Nah itu juga harus tinggi dengan melalui pelatihan-pelatihan. Nah itu bisa kita lihat apakah dia meningkat atau tidak. Nah kalau dia meningkat berarti memang ada pengaruh, misalnya training kompetensi pedagogik bagi guru, misalnya contoh ya, training tertentu terhadap motivasi kerjanya ya. Jadi semakin banyak trainingnya, semakin tinggi kompetensi pedagogiknya, semakin tinggi juga motivasi kerjanya gitu. Ya diharapkan seperti itu ya. Nggak usah begitu ya, TKW saja ya, TKW Hongkong aja ada pelatihan ya, sebelum masuk kerja itu di balai pelatihan dan sebagainya, itu untuk meningkatkan kemampuan. Nah apakah pelatihan-pelatihan itu meningkatkan kemampuannya atau tidak ya gitu. Saya tahu misalnya karena ya misalnya gini, TKW yang ke luar negeri itu kan paling tidak harus mengerti dari segi apa ya, bahasa, belum bahasa manner kerjanya ya, bagaimana ngepel yang baik, masak misalnya gitu, atau menyambut majikannya yang baik dan sebagainya, itu harus juga dipelajari mannernya ya. Nggak usah gitu table manner aja untuk orang yang di pekerjaannya untuk di yang di bidang makanan tuh ya. Nah itu ada table manner, bagaimana menyusun di hotel, bagaimana menyusun handuk yang benar, kemudian kamar pembersihannya dan sebagainya, itu aja banyak pelatihannya. Kalau nggak dilatih ya nggak akan bisa meningkat. Nah itu contohnya. Jadi kalau yang sebelum dan sesudah, sebelumnya lebih kecil ya, meningkat misalnya, kita katakan bahwa dia ada pengaruh gitu. Kalau yang diterima nih H1. Begitu juga untuk yang pihak kanan. Nah nih pihak kanan juga gitu, right side ya. Kalau right side yang sebelum tuh lebih tinggi dibanding sesudah. Yang paling gampang contohnya kasusnya gini deh. Kalau yang pihak kanan nih, keluhan berat badan, obesitas, diet, nah gitu ya. Misalnya, berat badannya makin gede aja, harusnya idealnya misalnya berat badannya cuma 60 kilo, sekarang 80 kilo, wah gitu ya. Nah itu kan kelebihan lemak dan sebagainya. Nah harus diet misalnya. Nah diet itu kan ada terapi, ada obat dan sebagainya. Nah kemudian apakah diet, terapi atau obat itu mempengaruhi berat badannya? Kan kita lihat berat badan sebelum dengan berat badan sesudah gitu ya. Nah itu yang paling mudah lah, yang paling gampang tuh di berat badan. Tapi nanti kalau di penyakit banyak lagi, sebelum dan sesudah, minum obat, sebelum minum obat, gitu ya. Nah itu sifatnya adalah hipotesisnya right side atau pihak kanan. Jadi nilai sebelum tuh lebih tinggi dibanding sesudah gitu ya. Nah kalau bagi PAI gimana? Nah khususnya untuk PAI itu kebanyakan pihaknya pihak kiri, karena yang sebelum tuh lebih kecil dibanding sesudah umumnya ya. Nah kalau pihak di keperawatan atau kesehatan beda lagi. Banyak kan juga yang sebelum lebih tinggi dibanding sesudah. Misalnya penyakit kolesterol, kandungan kolesterolnya lebih tinggi sebelum dilakukan terapi misalnya ya, terapi bekam misalnya ya. Dengan terapi bekam terdapat penurunan, penurunan kandungan kolesterol, misalnya begitu ya, itu di kesehatan ya.
Walaupun kita tidak terlalu ini, ya kita juga memperhatikan kan tingkat kesehatan kita, misalnya asam urat lah, banyak kan begitu, asam urat, kolesterol, ya, kadar gula darah, ya, diabetes, ya, sama. Saya aja begitu, ya. Dulu kebiasaan kayak gini, kebiasaan mengkonsumsi hal-hal yang buruk sebenarnya, ya. Dulu kan saya berapa tahun ya, hampir 6 tahun di luar negeri, di Hong Kong gitu, ngajar dan sebagainya. Makan itu nggak teratur gitu, makan apa aja gitu, ya ada duren, makan duren dari Thailand, wah minumnya Coca-Cola, wah jadilah gitu kan, ya. Akhirnya udah tua begini baru terasa gitu. Ya Allah, ternyata apa yang istilahnya diajarkan oleh Islam, ya, gitu. Makan juga jangan terlalu, mungkin ya harus dilihat gitu, baik buruknya untuk kesehatan gitu. Nah itu baru terasa sekarang, ya Allah, benar-benar deh gitu. Dulu masih muda, apa aja bisa dimakan, sekarang itu makan juga terbatas, misalnya seperti itu, ya. Nah, sekarang baru pola hidup sehatnya muncul gitu. Dulu nggak ada yang perhatikan gitu. Nah saya di Hong Kong sendirian, ya, sedangkan ada saya ngajak istri cuma seminggu, pulang lagi gitu, ya. Saya sendirian, pulang balik Indonesia sebagainya. Belum lagi ke Malaysia, ke Vietnam. Makannya itu yang nggak bisa makan, karena yang penting halal, udah makan aja. Pokoknya halal foods, ya. Cari orang Pakistan, orang India yang ada makanan-makanan halal. Itu terjadi. Nah itu kalau kasusnya seperti itu, uji pihak kanan, ya. Nah, ini uji two side tadi sudah saya terangkan, ya. Ini one side sudah ke pihak kiri, ya. Kalau pihak kiri nilai sebelum lebih kecil dibanding sesudah. Kalau pihak kanan nilai sebelum lebih tinggi dibanding yang sesudah, gitu, ya. Ya. Pihak kiri, pihak kanan. Nah sekarang kita ambil kasus contoh, ya, penerapan. Ya, contoh penerapan pada kasus penelitian. Dan misalnya begini, seorang peneliti melakukan penelitian, ya, tentang pengaruh, ya, penerapan metode Carshot misalnya terhadap hasil belajar PAI. Nah, itu, ya. Kan banyak tuh metode Carshot, metode CISC, ya, CISK, kemudian metode demonstrasi lah, metode simulasi, banyak sekali, ya, simulation. One group pre and post test design, ya. Nanti pelajaran metodologi penelitian lah di semester berapa, metodologi penelitian semester 7 atau semester 6, ya, dengan Ibu Hasanah, ya, yang memberikan. Dulu saya ngajar, tapi terlalu banyak pelajaran, saya nggak boleh lagi ngajar terlalu banyak karena dibatasi oleh pemerintah, ya, karena saya dapat PKD kan. Nah, beban kerja dosen, nah itu pasti dibatasi. Jarang aja kan ngajar juga masih terlalu banyak, walaupun dia statistik A, B, C, kelas malam, kelas P2K, ya, terus di KPI, di apa lagi, di PBS, sudah banyak sekali. Terus saya ngajar juga di PIKES, ya. PIKES juga metodologi penelitian, ngajar biostatistik. Terus di MIPA, MIPA juga begitu. 3 mata kuliah, ada mathematical statistik, ada multivariate analysis dan sebagainya. Belum di ekonomi, sekarang dibatasi, saya nggak mau udah ngajar, ya, karena nggak boleh juga oleh pemerintah. Jadi terlalu kapan tidurnya dibilang gitu, ya, kalau ngajar mulu gitu. Oke, nanti kasusnya seperti ini, one group pre and post test design. Nah, membandingkan hasil belajar PAI antara sebelum metode Carshot dengan sesudah metode Carshot. Nah, datanya seperti ini, misalnya nih cuma hanya N-nya 10 nih, ya, namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ada 10. Nah, contoh misalnya di sini. Ini hasil belajar sebelum metode Carshot.
nilainya sebelum hasil ini 70. Sesudah diterapkan metode Karsor 76 ya. Sebelumnya 64, sesudahnya 68. 55 sesudahnya 60. Pada yang masuk enggak? Ya. Maaf Pak, ada beberapa yang belum di-ACC. Ya. Oh, udah. Itu udah. Makasih, Pak. Tuh lihat tuh. Udah di ACC tuh. Ya. Ya, Pak. Udah semua, barusan Ya, aja baru satu. Oke. Ya, mohon maaf. Oke, berikutnya adalah, nah ini misalnya, dari 10 orang ini kita bisa lihat nih. Nah nanti misalnya tadi kasusnya yang sebelum dan sesudah. Ya nanti ada penelitiannya dari siapa nih? Sinta. Bukan pembimbing saya, bukan. Ya, dia membanding metode Karsor nih dengan hasil belajar PAI. Gitu. Respondennya ada berapa ya? Sinta tuh kalau nggak salah 20. Ntar saya kasih lihat ya. Ini saya stop dulu yang ini. Oh, nih baru nih masuk lagi. Nah. Ini udah ya. Saya close dulu yang ini. Nah, jadi ada anak PAI itu meneliti skripsi dengan metode ini, one group ya, pre and post test ya. Jadi sebelum dan sesudah. Nah, ini contohnya kasusnya 10 ya. Kalau yang Sintan yang baru belum diuji ya. Baru apa? Kemarin ngirimin ke saya, datang ke rumah. Pak, tolong apa? Bagaimana caranya gitu ya. Ya karena statistiknya relatif agak susah juga gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ya apa namanya? Membantu orang yang kesusahan. Mudah-mudahan jadi apa namanya? Teman baik. Oke, berikutnya gini. Udah ya, sampai 10 di sini. Nah, apakah hasil belajar PAI meningkat setelah metode Karsor? Kalau secara pengamatan visual seperti ini, ya visual nih, 70 meningkat jadi 76, ya. 64, 68. 55 jadi 60. 40, 56. Wah, naik nih 16. Ini 57 jadi 58. Ya, naik 1. 56 ke 64. 60 ke 66. 67 ke 77, 69 ke 72, 73 ke 70. Nah, ini turun gitu. Nah, dari metode dari 10 ini kan logikanya logika kita, oh banyak yang naik berarti ini berpengaruh gitu ya. Nah, dalam statistik itu tidak bisa dengan secara visual belaka. Kita harus uji statistiknya. Apakah dia kita katakan berpengaruh atau tidak. Jadi meningkat atau tidak. Itu harus dilakukan pengujian. Jadi tidak hanya lihat, oh itu naik, udah sama misalnya pohonan diberi pupuk, wah itu tinggi, nah, naik tinggi, nah, beli pupuk lagi. Nah, apakah pemberian pupuk itu memang apa meningkatkan apa namanya tinggi tanaman? Kan belum tentu, ya. Maka harus dilakukan pengujian statistik. Salah satu statistik yang kita gunakan adalah uji T pre and post test. Nah, gitu ya. Nah, apa di sini? Ada kalimat meningkat setelah dilakukan metode Karsor. Nah, dengan kata-kata meningkat setelah dilakukan metode Karsor, ini artinya adalah pihak kiri. Karena kita berpikirnya bahwa kalau meningkat berarti sebelumnya lebih rendah, gitu ya. Kalau menurun, nah itu biasanya sebelumnya lebih tinggi dibanding sesudah, itu pihak kanan, gitu ya. Kalau kata-kata meningkat itu berarti pihak kiri. Nah, kalau pihak kiri hipotesisnya seperti ini. Nih, ya. Ada yang masuk lagi. Ya. Kalau pihak kiri berarti tandanya adalah lebih kecil sama lebih kecil, ya. Hipotesisnya, hipotesis nolnya sama dengan, tapi hipotesis satunya lebih kecil. Tapi ada juga yang di sini pakai tanda lebih besar sama dengan, gitu. Tapi tidak lazim. Ya, yang lazim seperti ini ya. Kalau yang tidak lazim gini nih, saya buat nih atau kayak saya buat atau aja deh ya, supaya nanti ada bisa yang Anda lakukan. Atau ya, nah di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan ya aja. Masa apa lebih tinggi yang metode sebelum dengan sesudahnya.
ya. Jadi nggak berpengaruh sama sekali tuh metode Carshot, malah menjerumuskan dan gitu. Kok sama dengan sih? Lebih besar sama dengan ini dia. Nah, itu bisa begitu, ya. Boleh pakai begitu. Tapi ini tidak lazim gitu. Biasa, ya. Nah, ini yang biasa pakai ini. Ya, atau itu, ya. Nah, ini artinya apa? Nah, kalau sama dengan berarti rata-rata hasil belajar sebelum menerapkan metode Carshot sama saja dengan rata-rata sesudah metode Carshot. Ada pengaruh nggak kalau sama? Ya nggak ada. Sama aja, berarti dia menggunakan metode Carshot kah atau apakah? Nggak ada pengaruhnya. Oke. Kemudian H1. Nah, H1 ini kan lebih kecil, berarti rata-rata hasil belajar PAI sebelum menggunakan metode Carshot lebih rendah dibanding dengan rata-rata hasil belajar PAI sesudah metode Carshot, gitu ya. Lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah berarti kita katakan ya ada pengaruh, gitu ya. Ada pengaruh positif. Nah, rumusnya mana? Nah, ini rumusnya. Oke, ini ya. Rumusnya adalah ini. Saya sebut aja ini. D itu adalah ya. D itu sama saja dengan difference. Ya. Ya. Difference. Nah, difference kan perbedaan, ya, atau selisih. Ya. Itu dari singkat difference. Ya. Selisih itu adanya sama saja dengan ini selisih, gitu ya. Selisih nilai, ya, nilai kan itu pair ya, yang berpasangan. Berpasangan. Nah, itu. Selisih nilai yang berpasangan. Jadi nilai sebelum dan sesudah, ya. Ntar saya masuk ini pre post. Gitu ya, itu berpasangan. Sebelum dan sesudah itu berpasangan. Saya nggak ngulang ya, saya langsung aja lanjutkan ya. Oke. Kemudian ini pre and post. Kemudian ada n di sini. Nah, n. N itu adalah N itu sama dengan ukuran sampel. Ukuran sampelnya. Ya. Ukuran sampel. Nah, ini yang berpasangan. Ya, ini karena pakai ini jadi ya. N ya, ukuran sampel. Dia bisa N kecil atau N besar. Kalau di sini kan ada N besar. Tapi N besar biasanya untuk ukuran populasi ya. Kita tulis ini aja deh. Nilai N kecil. Nah, itu adalah ukuran sampel. Sama ya. Nah, sekarang secara penyelesaian secara manual. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu nanti baru kita ini kan. Gitu ya. Nah, kita tambahkan itu ya. Nah, cara manual. Kita sebut nih AB sebelum Carshot. Ini Carshot ya. Sebelum Carshot. Berapa nilainya? Nah, yang ini sesudah Carshot. Ya, saya kasih warna nih di SBL ini ya. L warna kuning. Ini ya. Oh, nggak bisa berarti kalau jelek ya. Udah, nggak apa-apa. Itu sebelum ya, yang ini sesudah. Sudah Carshot SSD ya.
Paling tulisannya aja kita temuin tulisannya. Ini SSD, ya. Yang ini sebelum, ya. Nah, gitu ya. Ini SBL, ini sesudah. Nah, selisih, kalau selisih kan boleh begini. Sebelum dikurangi sesudah atau sesudah dikurangi sebelum, gitu. Pada intinya sama saja. Nah, nanti nilainya kalau nilai negatif jadiin positif aja, gitu. Ya untuk jumlahnya, ya. Contoh nih misalnya, kalau sebelum dikurangi sesudah, kan gitu. 70 dikurangi 76, kan berapa? Min berapa? 70 kurang 76. Berapa ya? Min 6. 6, ya. Kalau yang di sini 6 dikurangi 70, berarti sama dengan 6, gitu ya. 64 dikurangi 68, berarti min 4. Nah, di sini 4, gitu ya. Kemudian di sini 55 dikurangi 60, min 5. Ini 5, ya. 40 kurangi 16, 56, min 16, ya. 16, ya. Oke, di sini min 1, jadi sini 1. Gitu ya. Kemudian 56 dikurangi 64. Berapa? Min 8, ya. Ini 8. Oke. Kemudian 60 dikurangi min 66, min 6. Ya, di sini 6. Ya. Berikutnya 67 kurangi ini min 10. Ini 10. Gitu, ya. Nah, kemudian ini min 3. Sini 3. Nah, di sini 73 kurangi 70, 3 malah. Di sini min 3. Nah, kalau kita jumlahkan berapa di sini? Di sini dapatnya min 56, ya. 56. Nah, di sini 56. Ya, jadi bisa dipakai salah satunya, ya. Oke. Nah, berikutnya yang di sini dikuadratkan. Min 6 dikuadratkan atau 6 dikuadratkan kan 36, ya. 16, ya. 25. 256, ya. Kemudian 1, ya. 64, ya. 36, ya. 100. Nah, di sini 9. Nah, di sini 9 lagi. Nah, kalau kita jumlahkan angka ini semua, ya, jadi sama dengan 552. Nah, gitu. Kita simpan dulu. Oke. Nah, berikutnya baru kita katakan di sini dapat nilai. Nah, hipotesisnya. Nah, sampel tadi 10 ya, N ukuran sampel. Nih, mu ini. Benar nggak? Ya, titik. Nah, kita hitung pakai rumus yang tadi. Masukkan rumus ini. Ya, ini hipotesisnya. Nah, kemudian kita nilai T hitung. Nah, T-nya kan ini, ya. Saya akan dikit. Nah, itu, ya. Sigma D tadi 56, ya. Nah ini akar dari seper N-1. N-1, 10 kurangi 1, jadi 9. Nah, kemudian di sini N kali sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat itu 552, kali 10, 5.520. Ya, kemudian sigma D dikuadratkan. Nah, ini beda lagi. Nih, ya, sigma D. Ya, 56 kuadrat, 3136. Nah, sekarang dikurangi di sini nih. 5520 kurangi 3136 berapa? 2384. Dibagi 9. Nah, ini kan 1/9 bagi 9. Bagi 9 hasilnya 264,889. Diakarkan akar 264,889. 16,2754. Baru 56 dibagi 16. Ini hasilnya adalah 3,44. Gitu. Ya. 3,44. Nah, sekarang bagaimana cara pengujiannya? Nah, ini kita sebut T hitung, ya. Saya buat nih. Dari hasil perhitungan di atas,
perhitungan di atas. Nah, itu ya, diperoleh. Sebut aja nilai T hitung supaya gampang. T hitung. Nah, T hitung sama dengan 3,44. Koma 44. Nah, menurut. Nah, 3,44 dibandingkan dengan, nah nih, ya. Kemudian, ya, nilai ini, saya bilang gitu ya, nilai ini dibandingkan dengan, nah ini ada T tabel, T tabelnya udah tersedia nih, T tabel, gitu ya. Nah, cari T tabel, cari T tabel dengan alfa 5%, nah derajat bebasnya adalah N min 1, ya. Kemudian cari T tabel dengan alfa 5%. Kenapa alfa 5%? Jadi alfa itu tingkat kesalahan, error, gitu ya. Jadi dalam satu penelitian, pasti dalam tanda petik ya, penelitian karena kita menelitinya sampel, itu pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan yang ditolerir itu berapa? 5%, gitu ya. Sama misalnya kalau ada tolerir kesalahan 5%, berarti kan masih 95% kita percaya, gitu. Jadi kita katakan kita tidak percaya 100%, tapi masih di bawah 100% ya, 95% dah. Ya, sama misalnya begini. Kan kita kenal vaksin tuh ya. Ada vaksin Sinovac, Sinopharm, ya. Ada Pfizer, Moderna, ya. Kemudian AstraZeneca. Itu kan masing-masing ada tingkat spesifikasinya atau tingkat apa namanya? Bukan kesembuhannya, memberi kekebalan, gitu ya. Pfizer menyatakan saya tuh tingkat spesifikasinya adalah 95%. Oh, berarti dari 100 orang itu ada 95 orang yang dikatakan dia bisa kebal misalnya atau menahan virus misalnya. Itu pakai Pfizer. Sinovac hanya sampai misalnya 65%, berarti masih ada 30% peluangnya misalnya. Ya, tapi ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, itu yang namanya percobaan, harus diuji dulu gitu. Ya. Jadi ada pengujian tuh namanya uji coba gitu. Kalau nggak uji coba langsung dipakai aja ke manusia, biasanya uji cobanya ke monyet karena struktur tubuhnya hampir sama dengan manusia, atau kelinci, makanya disebut kelinci percobaan. Nah, itu. Jadi dicoba. Atau sekarang sudah ada komunitas pakai mencit. Mencit itu tikus kecil, tikus yang kecil ya. Jadi nanti kalau dia berbahaya diteliti bagaimana kandungan ininya dan sebagainya ya. Itu. Nah, jadi dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya mana? Nah, ini bisa kita lihat nih. Alfa 5%, derajat bebas N-1. Jadi N-1 itu ukuran sampel dikurangi 1. Jadi 9. Nah, kalau mau kita ketik di MS Excel, nah seperti ini nih. T inverse 2, misalnya gini, saya buka nih Excel. Kalau Anda mau cobain nanti di Excel, ya, T inverse. Jadi saya besarkan, ya, view-nya. Ini Excel, contoh saja. Ya. Asalnya dari mana tuh tabel T, ya. Tidak ada di Excel. Ya. View, zoom-nya saya buat 200, ya. Tapi bisa di 200 enggak bisa ya. Custom election, ya, custom. Misalnya 300 bisa enggak? Nah, ini bisa ya. Nah, ini contoh di tabel ya. T inverse, jadi T in. Nah, ini udah ada nih. Ketika ngetik T, udah ada tuh banyak perintahnya. Ada T distribution, T distribution ZT, ada T distribution RT, T inverse Z, ya, dan sebagainya. Tangen, ini tangen ya, belajar matematik itu kan ada sin, cos, tangen, ya, kotangen, kosekan, second, ya, itu ya, belajar ke matematik. Nah, ini banyak di Excel udah ada. Kita buat di sini T inverse. Nah, T inverse. Nah, karena dia satu pihak, kita pakai 2 kali, ya, 2 kali
0,05. Nah, derajat bebasnya berapa? 9. Kita ketik 9. Enter. Nah, itu akan nilainya 1,833. Gitu. Ya. Tidak ada. Jadi bisa pakai itu. Kalau misalnya saya sampelnya banyak, Pak. Berapa sampelnya? Oh, saya pakai 70 atau 69, dari 70 69. Berapa hasilnya? Nah, itu udah ada 1,667 gitu. Ya. Itu pakai Excel. Kalau misalnya kita nggak bisa punya tabel, nih Excel 1,833 ya atau ini. Nah, saya sudah buat juga. Nanti saya share tabel T studentnya. Nah, misalnya udah ada di sini. One side pakai alpha 1%, alpha 5%. Nih nilainya. Ya. 9, berapa 9 nih? 1,833. 1,833 ya. Jadi bisa kita bandingkan. Nah, ternyata lihat dulu di sini. Ya, atau tabel default gitu. Nah, ternyata gini, ya. Nilai T hitung ya ini 3,44 ya. Nih, nilai T hitung 3,44. Ternyata kan lebih besar dibanding T tabel. T tabel itu 1,833. Ya. Nah, lebih besar nih. Nah, kalau lebih besar maka tolak H0. Nah, kita tolak di sini. Ini seperti apa? Tolak H0. Lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, ini yang ditolak nih. Yang ini ditolak. Yang diterima adalah H1. Jadi rata-rata sebelum lebih kecil dari rata-rata sesudah. Atau artinya ya, kalau menerima rata-rata hasil belajar PAI sebelum diterapkan metode Carshot lebih rendah dibanding dengan rata-rata hasil belajar PAI sesudah metode Carshot. Berarti ada pengaruh metode Carshot terhadap hasil belajar PAI. Ternyata ada ya, berpengaruh positif ya. Nah, kesimpulannya adalah nanti gini, rata-rata hasil belajar PAI sebelum diterapkan metode Carshot lebih rendah dibanding dengan rata-rata hasil belajar PAI sesudah metode Carshot. Atau dengan kata lain, nah nih ya, penerapan misalnya ya, penerapan ya metode Carshot gitu ya, itu mempengaruhi hasil belajar ya gitu. Jadi mempengaruhi hasil belajar. Jadi benar kalau begitu ya, kita gunakan metode Carshot. Nah, makanya diciptakan metode-metode yang banyak tuh untuk itu. Ya, dicoba-coba dulu. Nah, ini kita sebutnya metode apa? Coba gitu ya. Hanya supaya hasilnya bisa kita kita teliti gitu ya, hasil belajar PAI gitu, ya. Nah, Anda ya, nanti saya share dari ini, dipelajari lagi. Jadi bahasa agama saya bilang gini, ya murajaah statistik gitu ya. Atau the law of repetition. Nah, ya hukum pengulangan. Jadi diulang-ulang. Ulang-ulang bisa gitu ya. Ala bisa karena biasa. Gitu. Jadi diulang-ulang itu bisa ya. Segala sesuatu kan diulang-ulang, trial and error. Ya, penelitian aja juga trial and error. Ya. Jadi dicoba ulang lagi, coba ulang lagi gitu ya. Itu biasa di dalam dunia pendidikan atau di dalam pengetahuan itu, percobaan itu jadi memang sangat penting. Jadi lakukan dengan uji coba-coba ya. Jadi coba dulu baru ya, nggak usah begitu. Kalau orang dagang kue atau dagang makanan kan dicoba dulu. Coba dulu enak nggak? Oh, kalau enak, wah pasti kita pasarkan deh. Gitu. Jadi dicoba dulu. Itu namanya uji coba. Jangan langsung dibikin makanan langsung dijual begitu aja. Padahal mungkin rasanya kita nggak tahu ya. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi uji coba itu artinya sunnatullah gitu ya. Coba dulu. Ya sama ketika orang suruh belajar Al-Quran saja itu kan di murojaah, diulangi lagi, ini lagi, dikasih lagi, belajar tajwid ya. Ya misalnya, oh ini
Ikhfa, oh ini iklab, wah, nanti harus dipelajari, diulang-ulang. Sama ketika diulang-ulang kayak apa? Tahsin, huruf ain dengan hamzah, itu kan berbeda, ya. Bob dengan dal, nah gitu, ya. Apalagi sin, shin, ta, nah gitu. Jadi coba, gitu, supaya kebiasaan lidahnya. Ya, kalau lidahnya udah biasa, jadi menyebutnya itu tidak salah, gitu. Kan banyak tuh yang paling membedakan ya, ta, sin, shin, sod. Nah itu ya. Tidak beda. Ternyata kan ada orang yang kalau saya lihat gitu lagi imam, ya kalimatnya seolah-olah sama aja. Wah ini hurufnya huruf sod, tapi dibaca sin. Ini huruf shin, ya. Wasyamsi. Nah harusnya wasyamsi, gitu ya. Jadi baca wasamsi. Nah kan gitu beda. Sama. Itu diulang-ulang. Statistik juga begitu. Semua ilmu diulang-ulang. Ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Kebetulan agak flu nih saya, jadi agak ini nggak bisa lama ya. Oke, satu. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya share, tinggal diulangi. Nah sekarang gini, pada kasus pair sample t-test, ya, nih untuk kasus pair sampel pasangan dapat dihitung pula koefisien korelasi yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, ini dengan ini rumus koefisien korelasi produk momen karena datanya ada hasil skor, ya. Ini karena ini ya. Ya, datanya bentuk skala interval. Nah, atau kita sebutnya sebagai adanya atau continue atau skor, ya. Waduh, baru masuk tuh. Nah, continue, ya, atau bentuknya adalah skor. Nah, kalau skornya berapa dan sebagainya. Baru masuk. And then Kristina, penyanyi nih, bukan? Kristiana, saya punya teman dulu Nenden juga ya, masih Nenden. Orang Sunda berarti ya. Oke, sekarang gini, ini N sigma XY. Nah, jadi yang kita perlukan di sini apa saja? Nilai N sama dengan 10. Kemudian diperlukan ya adalah sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Nah, jadi 70 tambah 64 tambah 55 tambah 40 57 dan seterusnya sampai 73 berapa nilainya di sini? Ya, saya buat tanda tanya di sini. Ya. Nanti Anda yang kerjakan, bukan saya ya. Itu nanti saya juga. Insert, ya. Oke. Tanda tanya aja langsung, ya. Ini tanda tanya di sini. Nah, kemudian di sini lagi tanda tanya. Tanya berapa? Yang diperlukan itu, ya. Ya, ini tanda tanya lagi. Nah, itu. Nah, nanti misalnya gini, 70 kuadrat berarti kan 4.900, ya. Nanti 76 kuadrat berapa? 64 kuadrat dan seterusnya. X kali Y. 70 kali 76 berapa di sini, ya. Nah, nanti Anda yang teruskan itu, ya. Hasilnya berapa? Kemudian masukkan pakai rumus ini. Berapa R-nya? Nah, berapa R-nya? Itu yang korelasi, ya. Nanti saya share dengan Anda. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu ya. Ya agak dulu banget. Nanti ada keserang flu, jadi nggak enak badan. Halo? Ada pertanyaan? Any question? Mungkin tidak. Saya cukupkan di sini, nanti saya share, Anda kerjakan untuk yang korelasi. Jadi nanti minggu depan baru saya masuk ke ini nih, uji independen di tes. Nah, kalau udah
Uji dependency test sudah lengkap tuh. Ya, jadi menggunakan UTT ini udah ada, eksperimen udah lengkap. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop ya.